Mila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem syaraf dan kontraksi otot. Kita mulai, yang pertama adalah struktur. Struktur yang pertama adalah akson. Bagian ini bertanggung jawab untuk transmisi impuls dari satu sel saraf ke sel saraf yang lain. Yang kedua adalah dendrit. Dendrit ini bertanggung jawab menerima impuls dari sel saraf lain dari organ ataupun otot. Impuls listrik akan bergerak dari dendrit melalui badan sel, yaitu struktur lain di sel saraf yang berisi nukleus. Yang ketiga adalah nukleus. Nukleus adalah suatu organel yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari sel saraf. Yang keempat adalah selubung mielin. Selubung mielin membantu dalam kecepatan induksi impuls listrik yang melewati sel saraf. Yang kelima adalah sel Schwann, adalah sel yang mengelilingi selubung mielin. Yang terakhir adalah nodus Ranvier, adalah bagian antara dua segmen selubung mielin. Kemudian, selanjutnya kita akan membahas cara transmisi impuls. Bagaimana cara otak memerintahkan agar tangan kita dapat bergerak, yaitu melalui suatu mekanisme yang kompleks. Otak membentuk sesuatu yang bernama potensial aksi dan meneruskan sepanjang syaraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan tangan. Di dalam syaraf ada beberapa kabel, dan di dalam kabel-kabel ini terdapat sel syaraf. Di antara sel syaraf satu dengan sel syaraf yang lainnya terdapat celah yang bernama sinapsis. Jadi, potensial aksi yang merupakan si listrik akan diterima oleh dendrit di sel saraf pertama, kemudian diteruskan melalui tubuhnya dan mencapai akson. Di beberapa sel saraf pertama ada yang namanya neurotransmitter, yaitu suatu zat yang berperan dalam konduksi listrik dari suatu sel saraf ke sel saraf berikutnya. Neurotransmitter akan dilepaskan ke sinaps dan menghasilkan suatu potensi aksi di sel saraf kedua. Kemudian akan dioper dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya, sampai akhirnya sel saraf terakhir menyampaikan ke otot yang menggerakkan bagian tangan. Berikutnya adalah kontraksi otot. Otot merupakan jaringan yang ada di tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang dapat menggerakkan tulang. Fungsi dari otot adalah menjalankan dan melaksanakan kerja, kemudian menggerakkan jantung dan mengalirkan darah yang terdiri dari zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Mekanisme kontraksi otot. Otot tersusun dari kumpulan serabut otot. Serabut otot terdiri dari sel yang berbentuk silindris yang memiliki banyak inti. Otot akan berelaksasi atau berkontraksi jika menerima sinyal dari sistem syaraf. Neuromuscular junction merupakan tempat pertukaran sinyal. Pertukaran sinyal terjadi ketika synaptic bulb dari sebuah aksen terminal terhubung dari serabut otot. Serabut otot tersusun dari myofibril terdiri dari sarkomen. Sarkomen berdekatan satu dengan yang lain sepanjang myofibri. Setiap sarkomen terdiri dari filamen tipis dan filamen tebal yang berselang-seling. Otot berkontraksi ketika filamen tersebut saling berhimpitan satu sama lain. Filamen tebal atau myosin terletak pada tengah-tengah sarkomen dan dibatasi oleh garis M, sedangkan filamen tipis atau aktin
yang dibatasi garis Z di luar sisi sarkomen. Kontraksi otot dimulai ketika ikatan ATP hidrolisis menjadi ADP inorganic fosfat. Hal ini membuat kepala miosin tegak dan dapat berlekatan dengan binding site aktin, membentuk cross braid. Aksi ini dapat filamen miosin yang bisa mendorong aktin menuju garis M sehingga membuat sarkomen memendek. ADP dan anorganik fosfat akan terlepas selama power stroke. Miosin akan tetap berlekatan dengan aktin sehingga terdapat molekul ATP baru. Miosin yang tidak berlekatan akan menuju siklus lain untuk kontraksi kembali, atau tidak berlekatan untuk mewujudkan otot berelaksasi. Kontraksi otot dikontrol oleh ion kalsium. Pada otot berelaksasi, tropomyosin akan memblok terjadinya cross braid aktin ketika level ion tertinggi dan terdapat ATP ion kalsium akan berikatan dengan troponin dan mengubah posisi pada tropomyosin sehingga myosin binding site pada aktin akan tampak. Myosin akan berikatan dengan binding site aktin dan membentuk cross braid. Ion kalsium disimpan di retikulum sarkomplasma dan dilepaskan ketika merespons sinyal dari sistem syaraf. Untuk berkontraksi, molekul neurotransmitter dilepaskan dari neutron dan berikatan dengan reseptor di mana membran serat otot mengalami depolarisasi. Electrical impulse berjalan turun menuju tubulus T dan membuka penyimpanan kalsium. Ion kalsium mengalir pada miofibri di mana mereka akan memicu kontraksi otot. Aktin dan miosin saling berhimpitan dan sarkomen memendek, sehingga garis Z akan berdekatan dengan garis M. Ketika sarkomen pada miofibri berkontraksi, serat otot akan memendek. Ketika serat otot berkontraksi secara serentak, sebuah otot dapat memproduksi gaya yang cukup untuk menggerakkan anggota badan. Sekian dan terima kasih.